ITERA friends, welcome back to Lentera. Lebih kenal dekat dengan ITERA. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Hari ini aku Rara Fitra kedatangan bintang tamu yang akan membahas tentang program studi yang berhubungan dengan kebutuhan hidup makhluk hidup lah, kebutuhan hidup manusia ya. Langsung aja kita sambut narasumber kita dari program studi teknologi pangan. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang Kak. Selamat siang. Oke, mungkin boleh perkenalan diri dulu nih dari ibunya mungkin. Perkenalkan ya teman-teman semuanya nih. Saya salah satu dosen di program studi teknologi pangan. Nah, nama saya Amalia Wahyuning Tias. Biasanya teman-teman sih panggil Bu Lia, seperti itu ya kalau di prodi. Kemudian ini juga ada salah satu mahasiswa ya, Mbak Nuzul. Silakan Mbak Nuzul. Oke, kenalin, nama saya Nuzul Amini. Saya biasanya dipanggil Nuzul. Saya merupakan mahasiswa teknologi pangan ITERA. Oke, selamat siang Ibu, Kak. Salam kenal, saya Rara. Oke, nah kita akan membahas seputar teknologi pangan. Mungkin pertama ini pengen Rara tanyain, apa sih sebenarnya teknologi pangan di Institut Teknologi Sumatera? Boleh dijelasin secara singkat Ibu? Iya, oke, thank you Mbak Rara ya. Jadi kalau tekpang itu kadang orang tuh berpikir identiknya cuma masak-masak gitu ya, tapi sebenarnya enggak ya. Jadi teknologi pangan itu memang kita berbicara bagaimana proses itu dari awal. Jadi dari memang dari bahan baku, kemudian dari identifikasinya. Bahkan kalau di teknologi pangan itu ada bidang kajian. Jadi bidang kajiannya itu ada 3 sebenarnya ya teman-teman ya. Ada bidang kajian kimia dan gizi pangan. Jadi itu lebih ke bagaimana kita mengeksplor dari mungkin identifikasi senyawa dari suatu produk bahan pangan, kemudian sampai ke fungsionalnya seperti apa, seperti itu. Kemudian juga ada kelompok keilmuan tentang mikrobiologi dan bioteknologi pangan. Nah, ini belajarnya nih teman-teman semua lebih banyak ke dengan makhluk-makhluk yang nggak kelihatan gitu ya, karena larinya ke bakteri, ke kapang, ke ini. Nah, itu juga di produk pangan, tapi fokusnya objeknya adalah produk pangan. Kemudian juga ada namanya rekayasa dan pengolahan pangan. Nah, rekayasa dan proses pengolahan pangan ini lebih ke teknik gitu ya, lebih ke sebenarnya proses pengolahannya, bagaimana teknologinya, rekayasanya seperti apa untuk produk pangan gitu. Jadi sebenarnya lebih dalam ya. Jadi sebenarnya kita tuh kolaborasi mata kuliah basic juga. Jadi dari matematika, fisika, kimia, biologi, semuanya mencakup ya, di teknologi pangan ya Bu. Ngeblend menjadi satu di teknologi pangan gitu. Dan memang arahnya fokusnya ke produk-produk pangan seperti itu. Jadi bukan hanya masak gitu ya, beda ya kalau itu tata boga gitu, beda gitu Bu ya. Nanti dipikirnya cuma masakan gitu kan, masak-masak jadinya kan. Jadi pengen lah saya hobi masak gitu ya Bu. Gitu berarti ya. bukan cuma itu yang dipelajarin ya Mbak. Ya bisa ditanyakan mungkin nanti ya. Ngapain aja gitu. Oke. Nah, untuk akreditasi dari program studi teknologi pangan nih udah apa nih Bu? Ya, oke. Jadi Tekpang itu berdiri di tanggal 4 Mei 2018. Jadi memang mahasiswa pertama kami itu di angkatan 2018. Kemudian maka setelah 2 tahun setelahnya maka kita coba reakreditasi. Jadi saat ini Tekpang itu punya akreditasi baik gitu. Nah, harapannya ke depan kita punya target ya untuk bisa akreditasi lebih baik lagi, bahkan bisa sampai ke internasional sih mimpinya seperti itu ya. Amin supaya ya, memang lulusannya bisa berdaya juang ke internasional gitu. Berarti harus ditingkatkan pasti ya Bu. Oke. Nah, beralih ke kakaknya nih. Kalau dari kakak sendiri kan Rara dengar-dengar nih spoiler, kakak merupakan ketua himpunan dari himpunan mahasiswa teknologi pangan. Itu waktu pas 2019. Ya, oke. Nah, sebagai ketua himpunan mungkin boleh nih Kak dijelasin program-program Kakak sebagai Kahim, terus apa aja sih yang udah dilakuin di himpunan Kakak? Mungkin pengen tahu nih teman-teman. Mungkin dijelasin di periode sekarang aja boleh sih, ya. Kalau periode sekarang itu buat himpunan, nama kita Himpunan Mahasiswa Teknologi Pangan ITERA atau disingkat juga Himatepa ITERA. Kalau di himpunan itu banyak sih, kayak divisinya ada Pengmas, Pengabdian Masyarakat. Kemarin juga Pengmas itu tuh udah berjalan, kita udah ke pengolahan susu kambing. Jadi hasil susu kambing ini nanti diolah jadi, kalau kemarin itu permen susu kambing gitu. Terus gimana tuh rasanya? Enak kok. Enak pasti ya. Jadi kita buat sendiri, terus kita kayak memperkenalkan lah permen susu kambing itu. Terus juga itu Pengmas. Kalau misalnya dari untuk tim
tim PSDM-nya juga ada kayak kegiatan kaderisasi yang biasa dilakukan di ITERA kayak gitu sih. Terus juga banyak sih kalau kayak kita mau ada acara buat disnatalis himpunan juga gitu-gitu. Oke, ya kurang lebih kayak gitulah ya. Nah kalau dari mungkin kan kalau kakak udah mau selesai nih, udah selesai lah ya jatuhnya. Dulu waktu kakak menjadi mahasiswa lah, semester 4, semester 5 gitu, mata kuliah yang kakak senengin apa sih kira-kira, sama ada nggak kendala kakak sebagai mahasiswi gitu? Kalau dari semua mata kuliah kayak di semester, kalau yang paling disenangin itu untuk semester 7 kemarin, itu tuh ada perilaku konsumen ya Bu. Oh gitu. Tentang apa tuh? Jadi kayak perilaku konsumen itu lebih tahu sih ke konsumen ini nih butuh yang kayak gimana, kita menjual produk pangan tuh kayak gimana, harus apa ya, tahu pribadi dari konsumen itu biar konsumen itu mau lah. Jadi kita nganalisis orang ya jatuhnya itu ya Kak. Oke. Terus kalau yang susah apa tuh Kak? Yang kayak sampai buat nangis lah mungkin ada nggak tuh Kak mata kuliahnya? Ada. Sampai ngeluh ya Allah gitu. Ada, namanya satuan operasi pengolahan pangan. Tapi terlewat juga ya Kak. Iya. Biasanya itu paling rada-rada kesel buat ininya. Gak apa-apa. Terus selama jadi mahasiswa nih Kak, kakak kan berarti udah survive lah ya, udah bertahan, udah mau selesai juga. Ada nggak sih tips dari kakak kayak ya kita tuh harus bertahan aja lah, kita tuh harus meningkatkan diri kita lah. Sebenarnya kalau dari kakak ada nggak tipsnya sendiri? Sebenarnya kalau untuk bertahan di prodi yang emang kalian pilih sendiri gitu ya, ya pastinya harus ini sih, kayak harus kreatif, pokoknya sering-sering ngebaca. Juga kalau misalkan punya ide-ide baru gitu seputar tentang teknologi pangan itu bisa loh untuk dikembangin gitu. Karena teknologi pangan pasti mendukung penuh ya tentang kreativitas mahasiswanya ya Bu, benar. Nah mengenai belajar mengajar nih Bu, fasilitas yang dimiliki oleh program studi teknologi pangan nih sebenarnya apa aja sih Bu yang bisa kita ketahui gitu? Oke, jadi kalau fasilitas memang pasti Tekpang erat hubungannya juga dengan lab gitu ya. Jadi laboratorium memang ITERA kampus yang baru, tapi kami juga terus berkembang gitu ya. Apalagi sekarang ada sharing facility, jadi kita bisa saling sharing antar program studi satu dengan program studi yang lainnya. Tapi kalau sejauh ini untuk lab yang disiapkan itu sudah ada kimia dan gizi pangan gitu. Kemudian ada rekayasa proses pengolahan, jadi itu hubungannya dengan mesin produksi gitu ya secara mini. Kemudian rencananya juga nanti ke depan ada lab mikrobiologi dan bioteknologi pangan. Ini ketemuan tadi sama makhluk yang kelihatan, maksudnya adalah mikro, bakteri, kapang dan yang lain. Gak bisa dilihat oleh mata langsung gitu ya. Terus ada satu lagi sebenarnya evaluasi sensoris pangan gitu ya. Yang ini yang mungkin yang hanya ada di teknologi pangan lab ini, karena memang spesial gitu hanya di teknologi pangan dari Tekpang karena bagaimana respon konsumen begitu terhadap produk yang diharapkan gitu ya. Selain itu juga lebih ke fungsional juga, misalnya penderita sakit tertentu misalnya makan itu diabetes atau apa, misalnya indeks glikemiknya seperti apa, itu kan special edition dari Tekpang gitu. Jadi nantinya ke depan kita juga ada laboratorium evaluasi dan sensoris pangan. Kedepannya pasti bakal banyak ya Bu laboratorium, bukan cuman yang sekarang lagi ada gitu. Karena Rara dengar tadi banyak banget cakupan pelajaran yang bakal dipelajari di Tekpang sendiri ya. Kakaknya mungkin udah ngerasain ya Bu ya gimana pusing gitu ya. Tapi udah ini Bu. Seru ya, seru kan kayak jadi nggak boleh ragu nih buat teman-teman yang mau masuk Tekpang. Nah pasti kan teknologi pangan ini punya hal menarik ya yang kayak Ibu jelasin tadi. Apa sih hal menarik lain yang perlu teman-teman tahu nih tentang teknologi pangan? Apa ini Tekpang nih bisa buat rumah makan loh nanti setelah aja gitu kan, mungkin itu salah satu hal menarik. Mungkin boleh nih dari Ibu dan juga kakaknya nanti dijelasin hal menariknya. Boleh, mungkin dari kakaknya dulu ya. Apa nih hal menariknya Kak? Untuk masuk di teknologi pangan ITERA sebenarnya banyak sih hal-hal menarik. Kayak kita tuh di teknologi pangan tuh kita ini ya Bu, studi banding ke industri-industri gitu. Wah, jadi seru dong ya. Jadi kita bisa tahu pengolahan. Misalkan kalau kemarin itu ke tepung maizena, jadi tahu gimana cara pengolahannya, gimana alat-alat yang digunain. Itu kita terjun langsung gitu loh ke lapangan. Lihat langsung gitu ya, bukan cuma nonton-nonton gitu ya. Terus apa lagi tuh Kak? Terus kalau di teknologi pangan itu juga kita belajar kayak
gimana sih cara kita ngawetin sebuah makanan, gimana cara kita ngejaga makanan itu agar nggak tercemar oleh kontaminasi mulai dari mikroba gitu-gitu. Terus juga kayak kita tuh gimana cara kita ngejaga bahan pangan yang dari ternak, dari hasil pertanian itu tuh dijaga untuk biar nanti fresh gitu loh pas diolah lagi gitu. Berarti emang sampai sedetail itu ya, Bu? Iya. Bahkan yang nggak kelihatan pun diurusin gitu ya. Ngapain gitu kan sebenarnya yang nggak kelihatan diurusin, dilihat perkembangannya gitu kan, capek gitu ya, Bu. Tapi sebenarnya kalau didalami ya ada aja gitu, Bu ya. Nah, terus kalau dari sisi Ibu sendiri gimana tuh? Apa hal menarik dari teknologi pangan? Menariknya tuh sebenarnya kita berbicara terhadap realitas saja ya. Jadi sebenarnya ilmu yang ini tidak akan pernah habis. Karena selama masih ada manusia, kita semua pasti akan namanya kita butuh makanan ya. Iya, dan industri di luar sana pun 60-70% mungkin gitu lebih ke food gitu ya. Coba kalau teman-teman semua nih ya jalan-jalan ke store bla 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 gitu ya misalnya. Lihat aja di rak-rak atau keranjang itu berapa persen sih yang isinya itu makanan gitu, dari mulai minuman sampai snack sampai kue lah macam-macam gitu ya. Pasti berhubungan sama makanan gitu. Pasti raknya itu bisa 50% lah, coba dipastikan itu isinya makanan ya, mungkin dari mie instan lah, saus lah, apa macam-macam. Jadi sebenarnya peluang untuk kita bisa terjun dan berkontribusi itu sangat besar. Bahkan di sekitar kita pun, ini kalau tadi bicara kita dari segi industri ya, tapi kalau kita bicara dari UMKM, sekitar kita pun juga banyak sih industri kecil, home industry yang nantinya juga bisa berkembang. Nah itu juga butuh sebenarnya sumbangsi dari teman-teman gitu. Jadi secara realita ini menarik untuk dipelajari dan menarik untuk didalami dan menarik untuk dikembangkan juga. Dan lulusannya juga mempunyai banyak ini ya, Bu, peluang ya di mana-mana. Teknologi pangan ini bisa buat sendiri, misalkan dia yang kayak Rara bilang tadi lah, bisa buat rumah makan, karena lebih paham ya, Bu, di pangan-panganan lah gitu kan. Karena memang salah satu output lulusan ya, profil lulusannya itu arahnya salah satunya juga bisa ke technopreneur. Maka di desain kurikulum pun kita juga mendesain sebenarnya ada beberapa mata kuliah wajib yang memang disisipkan untuk pengembangan technopreneur dari mahasiswa. Salah satu misi juga yang digencarkan adalah technopreneur. Jadi bagaimana selain kita juga bisa tahu dalam proses, tahu dalam sistem gitu ya, kita juga teman-teman diajarkan untuk manajemennya gitu. Ada dasar manajemen bisnis. Tadi Nuzul bilang ada perilaku konsumen. Iya, banyak gitu ya ternyata. Rara kira ya cuma sekedar kita meneliti makanan, apa yang bakal serap-serap kayak manusia konsumsi gitu. Rara kira cuma sekedar itu, ternyata banyak cangkupannya gitu ya. Nah, selanjutnya nih ke kakaknya nih. Kan pasti sebelumnya pernah mengalami lah menjadi siswa SMA lah ya, pasti pernah bimbang juga mau program studi apa, mau kuliah di mana gitu. Kenapa akhirnya memutuskan untuk teknologi pangan di ITERA? Nah, apa alasannya gitu Kak? Flashback nih kita ke zaman-zaman SMA. Emang kalau misalnya dari SMA itu, kalau aku sendiri nih kepengennya tuh emang khusus kayak ke gizi gitu. Awalnya maunya ini Bu gizi. Awalnya cuma emang belum rezekinya dapatnya di teknologi pangan, yang emang teknologi pangan juga tuh mencakup dari gizi, dari pangan-pangannya tersebut gitu. Jadi kita belajar semua nutrisi di dalam pangannya itu gitu sih, kayak menarik gitu. Jadi emang kayak ada minat lah di situ ya Kak. Terus kenapa ITERA tuh Kak? Kalau aku milih ITERA itu karena waktu pas SMA itu tuh yang aku bilang ada ITERA berpijar. Jadi ada kakak tingkat aku di SMA itu datang ke SMA untuk untuk menjelaskan kalau bahwasannya ada institut di Sumatera gitu ya Kak. Negeri nih di Sumatera gitu. Jadi tertarik sih untuk kayak kepengen nih jadi anak rantau, jadinya pilih di ITERA gitu. Jadi ya sebenarnya keinginan diri sendiri ya itu Kak yang muncul karena pengen belajar lah tentang gizi-gizi gitu ya Bu. Tapi kalau sejauh ini pernah nggak Kak ngerasa ya Allah kenapa ya masuk tekpang gitu, kayak nyesel lah, ibarat kata kalau zaman-zaman sekarang bilangnya salah jurusan gitu, pernah nggak Kak ngerasa gitu? Enggak sih, kalau salah jurusan enggak. Cuman ya pasti kalau untuk di momen selama kuliah itu kan kita 4 tahun tuh pasti ada rasa
ini sebenarnya salah nggak, tapi sebenarnya nggak gitu, kayak pas lagi capeknya aja mungkin sebenarnya gitu. Itu tuh pikiran kita sendiri gitu ya, kita bisa kok sebenarnya gitu ya Bu, karena Ibu pernah juga sih pasti ada di posisi mahasiswa gitu ya Bu, pernah muda kan pernah muda jadi pernah ngerasain males gitu kan, sakit hati jadi nggak mood gitu lah Bu ya kurang lebih. Oke, nah selanjutnya nih pasti teman-teman juga penasaran lah tentang apa ya, peluang kerja lulusan lah Bu. Kita mungkin lebih menjurus bisa kesini. Mungkin boleh dijelasin nih Bu, apa sih peluang kerja lulusan dari sarjana lah ya, sarjana teknologi pangan nih bisa kemana aja gitu. Jadi ini sarjananya STP ya, sarjana teknologi pangan. Bukan ST gitu ya Bu ya, beda. STP, oke. Nah jadi kalau peluang lulusannya sebenarnya banyak ya. Tadi sempat saya senggol juga sedikit ya. Jadi teman-teman itu bisa larinya ke teknopreneur seperti misi dari teknologi pangan juga. Selain itu juga bisa ke akademisi, mungkin ya yang tertarik mau jadi dosen, pengajar mungkin gitu ya, kan. atau yang lainnya. Atau di peneliti juga kan banyak juga lembaga penelitian yang memang arahnya ke sana. Oke. Atau ke ini apa lembaga pemerintahan, lembaga pengujian gitu ya. Iya benar-benar. Itu juga salah satu teknologi pangannya juga bisa masuk ke sana. Kemudian teman-teman juga bisa arahnya ke misalnya bisnis tadi ya, seperti teknopreneur tadi. Jadi sebenarnya memang banyak gitu ya. Tergantung passion sih sebenarnya. Iya, dari masing-masing juga sebenarnya. Iya, kan orang punya ini masing-masing. Pengennya kesini pengennya gitu. Nanti lulus mau langsung jadi CPNS nih di balai misalnya. Lagi gitu ya. booming ya tuh Bu ya, pengen jadi CPNS. Oh iya, ngomongin masalah CPNS juga nih Bu. Berarti memungkinkankah kalau teknologi pangan itu kerja di kesehatan? Mungkin gak sih Bu sebenarnya? Kayak kita di rumah sakit atau di lab gitu Bu. Sebenarnya bisa nggak? Kalau biasanya CPNS itu kalau di rumah sakit sih, kalau bukan kayaknya bukan teknologi pangan ya, tapi lebih ke gizi mungkin ya. Tapi kalau yang di labnya itu kan bisa ada di BPOM, ada di LIPI mungkin yang banyak. Sebenarnya kalau rumah sakit mungkin kalau swasta atau apa mungkin rekrutmen secara yang non ini oke saja, karena sebenarnya teman-teman gitu ya. juga dibekali dengan apa sih ya, pengetahuan dan keterampilan juga di laboratorium seperti itu. Jadi basic mereka juga sebenarnya bisa sih. Jadi sebenarnya banyak banget ya Bu, lulusan Tekpangan ini pasti bisa mencakup kemana aja ya, seperti yang kita omongin tadi. Karena luas gitu ya kan Kak. Nah terus kita mau bahas ini nih. Karena yang nonton ini nanti akan teman-teman ya yang harapannya bakal memilih Tekpang menjadi tambatan hatinya untuk meneruskan pendidikan ya Bu ya. Apa sih pesan buat teman-teman calon mahasiswa nih yang akan memilih Tekpang sendiri? Kalau dari kakaknya dulu deh. Dari aku. Pesannya apa nih? Oke. Untuk calon-calon mahasiswa yang mau memilih teknologi pangan, jangan berpikir kalau bahwasannya teknologi pangan itu masak-masak. Kita lebih daripada masak-masak. Lebih dari itu. Sebenarnya ada ya Bu untuk proses masak-masak buat kayak kita ngebuat sesuatu itu ada. Cuman kalau di teknologi pangan itu kita lebih dari yang tadi dibilang dari awal bahan baku itu jadi kita proses sampai itu tuh siap untuk kita makan gitu. Jadi untuk calon mahasiswa juga dipelajarin dulu, maksudnya ketika mau memilih prodi apa nih yang bakal cocok untuk diri mereka masing-masing, dilihat dulu nih mata kuliah apa aja nih yang emang dipelajarin di teknologi pangan ataupun di prodi-prodi lain yang nantinya bakal dipilih gitu. Oke, jadi kedepannya nggak bingung juga gitu kan, dan memang tertarik. Kalau menurut Rara sendiri sih pilihan hati kita sih, bener Bu ya. jangan gara-gara ikut-ikut teman jadi ngalah ikut Tekpang gitu kan. Apa orang tua, sebenarnya kalau orang tua sih support sistem yang pertama ya Bu, tapi kembali lagi ke diri kita sendiri, bener nggak Bu? Setuju. Nah kalau dari Ibu sendiri apa nih pesannya? Oke, pesannya ya buat teman-teman siswa ya, berarti siswa ya. Masih siswa. Buat teman-teman siswa di sana gitu ya. Ketika teman-teman nanti memutuskan mau mengambil program studi apa, yang paling penting menurut saya juga passionnya ya, gitu ya. Itu penting juga untuk teman-teman sukanya nih apa gitu. Jadi kadang tahu. Itu juga harus penting untuk teman-teman gali sukanya di mana, maunya kemana. Kemudian juga kalau anak muda kan sekarang semua gadget ya. Jadi ya itu kepo penting ya. Iya benar, nyari tahu gitu kan, jadi silakan kepo gitu ya. Apalagi kalau di Tekpang ini juga menurut kami juga sosmednya lumayan bagus gitu ya. Kemarin sempat juga dapat juara ya. Juara apa tuh? Apa? Saya lupa.
web ini ya terbaik di ITERA kalau nggak salah gitu ya. Keren Kemudian juga banget lamannya sih. juga nomor 2 kalau nggak salah. Jadi teman-teman siswa di luar sana sih pasti kalian akan bisa mendapatkan informasi banyak gitu lewat teman-teman cari informasi di teknologi pangan gitu, misalnya lewat web, lewat IG. Oke. Ya itu kita lumayan terupdate ya karena kekinian ya, dosen-dosennya Kekinian, juga kekinian, benar. teman-teman. Perlu itu Bu ya, Perlu. mengikuti perkembangan zaman. Gitu. Jadi pesannya ya cari tahu, konsultasi dengan orang yang memang itu kalian percaya Oke. untuk bisa mengarahkan kalian ke yang lebih baik gitu sih. Oke, berarti perlu nih kita buat kepo sama program studi atau keinginan kita sendiri gitu, atau keinginan yang kita inginkan gitu. Nah, ngomongin masalah kepo-kepo tadi nih Bu, apa sih web dan Instagram dari teknologi pangan sendiri nih, biar teman-teman bisa tahu sebenarnya apa tuh Bu? Teman-teman boleh kepo ya di tp.itera.ac.id di bawah ini. Di bawah ini. Atau di Futek ITERA gitu ya di Oke. IG-nya gitu. Jadi jangan lupa langsung nih scroll di Langsung IG-nya nanti. di-follow ya. Ada kan Bu semuanya di situ. Karena termasuk apa tadi Bu, media sosial yang terproduktif. Kalau untuk yang IG laman itu yang nomor 2 ya kalau nggak salah, lupa. Yang terbaik IG ya, Bu, kalau ya. nggak salah. Kalau yang di webnya memang yang paling baik ya, yang di Oke. ITERA. Cuman kalau prodi kemarin juga lumayan, kita dapat program studi terproduktif juga ya teman-teman. Jadi itu karena karya dari teman-teman mahasiswa juga, bapak ibu dosennya, keaktifannya, kegiatan-kegiatannya, mungkin kegiatan himanya atau kegiatan di prodinya juga kan Iya. beberapa memang kita coba kemas kegiatan itu dari beberapa, dan prestasi mahasiswa juga itu juga penting. Bener sih Bu, memang kalau teknologi pangan ini termasuk hits lah Bu di ITERA. gitu Jadi ya. teman-teman calon mahasiswa ayo masuk gitu ya kan. Kita bergabung bersama gitu kan Bu. Iya. Karena gak bakal nyesel kan Bu menjadi salah satu keluarga Himatepa. tidak. Iya, gak bakal nyesel. Harus dicoba. Harus dicoba. Oke, mungkin udah banyak nih Bu kita ngobrol-ngobrol tadi mengenai teknologi pangan, mengenai himpunan juga tadi kita sempat ngobrol ya Kak. Mungkin Rara jadi banyak tahu juga sih. Semoga harapannya teman-teman yang lagi nonton, yang lagi dengerin di mana aja bakal dapat informasi dan berminat untuk masuk di program studi teknologi pangan. Oke, benar. Mungkin itu aja dari kami hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga teman-teman semua suka dengan episode podcast hari ini. Sampai jumpa. Mungkin boleh dadah-dadah nih Bu. Dadah. Terima kasih. Terima kasih.